Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Reza Rahmayadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, lebih tepatnya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2020. Perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh PDB atau Produk Domestik Bruto, dan PDB adalah total nilai produk dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dalam satu tahun periode. PDB dapat dilihat dari dua segi, yaitu lapangan usaha dan menurut pengeluaran. Saat ini saya akan menjelaskan PDB menurut lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dibedakan menjadi 3 pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2020 C2C atau customer to customer. Pertumbuhan ekonomi customer to customer di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dapat dilihat pada grafik bahwa aspek transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,04%. Sedangkan pertumbuhan positif didukung oleh aspek jasa kesehatan dan komunikasi sebesar 11,60%, disusul oleh aspek informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 2019 atau disebut year on year, year to year. Ekonomi triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dilihat dari grafik bahwa aspek transportasi dan pergudangan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,42%. Dan menjadi aspek penurunan terbesar dibandingkan aspek industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan, reparasi mobil dan motor, konstruksi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan lainnya. Sedangkan pendukung pertumbuhan positif berada pada aspek jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga, sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 3 2020. Q to Q atau disebut quarter to quarter. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 dibandingkan dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Grafik menunjukkan bahwa aspek pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontraksi penurunan sebesar 20,15%. Sedangkan aspek lainnya 7,29%. Memberikan pertumbuhan positif di mana aspek lainnya meliputi lapangan usaha, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 8,95%. Oke, untuk saat ini masuk kepada PDB menurut pengeluaran. PDB menurut pengeluaran dapat dibedakan menjadi 3 pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020.
atau customer to customer, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran kecuali komponen PKP atau disebut pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94%. Komponen impor barang dan jasa atau merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Dan untuk yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 year to year mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,76%. Aspek impor barang dan jasa mengalami penurunan drastis sebesar 23%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 3 2020 Q2Y atau quarter to quarter mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Pertumbuhan tertinggi pada komponen PKP sebesar 27,15%. Saat ini kita masuk pada materi PDRB atau disebut produk domestik regional bruto. Terminologi C2C itu mengacu pada PDB atas dasar harga konsumen kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Produk domestik regional bruto itu adalah PDB yang dihitung untuk provinsi, kota, kabupaten yang cakupannya tidak menyeluruh. Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh kepada kontraksi pertumbuhan C2C, customer to customer, terhadap beberapa pulau. Di antaranya itu ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami peningkatan pertumbuhan dan dampak COVID-19 relatif tidak parah. Kesimpulannya dari penjelasan tadi saya, PDB saat ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,07% pada customer to customer dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor penyebab antara lainnya yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan, komponen ekspor barang dan jasa, komponen ekspor barang dan jasa. Sementara itu, impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Kemudian untuk ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% atau per tahun dengan faktor penyebabnya yaitu lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan, komponen ekspor barang dan jasa juga. Sementara itu, impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 13,52%. Sedangkan ekonomi di Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Faktor penyebabnya itu ada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Pada dampak pandemi COVID-19 ini berpengaruh kepada kontraksi pertumbuhan customer to customer terhadap beberapa pulau, diantaranya Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Cukup sekian penjelasan dari saya perihal perekonomian Indonesia atau PDB, produk domestik bruto. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.